dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Fakir Maulana dengan NIM 25230006. Nama saya Umut yang pertama dengan NIM 25230003. Nama saya Kasih Asmia Raffi, NIM saya 25230010. Nama saya Diri Sopalebi dengan NIM 25230013. Di sini kami akan mempraktekkan tugas mekanika fluida tentang menghitung volume benda dan massa jenis benda. Di sini kita akan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: ada timbangan digital, batu bata, lalu rantai besi, dan dengan menggunakan media bejana yang berisikan air. Langsung saja, gimana caranya kita Mencari massa jenis batu bata ini, kita harus mengukur massa dari batu bata ini dulu, oke? Lalu kita akan ukur menggunakan timbangan. Nah, di sini ketemu 1,1 kilogram. Lalu setelah kita sudah mengetahui beratnya, massa beratnya, kita mencari volumenya dari batu bata ini. Sebelum itu kita harus mengukur tinggi air dan diameter lubangnya. Oke. Nah, di sini tinggi airnya itu 16 cm. Oke. Lalu kita mencari diameternya. Di sini berdiameter 29 cm. Ini ada. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari seberapa besar massa jenis batu bata. Yang pertama, telah diketahui massa batu bata adalah 1,1 kg dan dengan tinggi air besar 16 cm dengan diameter 29 cm. Pertama kita akan mencari volume air terlebih dahulu dengan rumus Pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi air 3,14 dikali 29 gitu 18,5 cm 18,5 kuadrat dikali 16. Dikat hasilnya berapa? Dikat ya? 94,64 cm per sekuat cm kubik. Setelah itu, untuk menghitung volume batu bata, kita menggunakan air yang sebesar ini ditambah dengan batu bata yang dicelupkan ke dalam air. Di sini kita mendapatkan 17 cm. Nah, setelah kita mendapatkan tinggi air plus batu bata yang tadi sebesar 17 cm, maka kita hitung volume air yang telah ditambah batu bata dengan rumus seperti yang di atas, yaitu Pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi setelah air dimasukkan batu bata. Nah, itu 3,14
kali 18,5 kuadrat dikali 17. Iya jadi Iya. Dan kita memperoleh hasil sebesar 18.269,305. Nah, untuk mencari volume batu kita mengurangi volume air plus batu dikurangi dengan volume air murni, yaitu sebesar 18.269,305 dikurangi dengan 17.194,64. Dikurangi. Untuk mencari volume batu kita mengurangi volume air yang sudah ditambah batu dengan volume air yang belum ditambah batu, yaitu dengan 18.269,305 dikurangi dengan 17,194,64. Hasilnya diperoleh sekitar 1074,665. Dan di sini kita sudah memperoleh volume batu. Setelah kita menemukan volume batu, kita akan mencari massa jenis batu bata tersebut, yaitu dengan rumus massa batu bata dibagi dengan volume batu bata. Massa jenis batu bata kita sudah menemukan 1,1 kilo dibagi dengan volume batu sebesar 1074,665 cm kubik. Kita jadikan pertama dengan 1,1, ini kilogram dijadikan dengan gram, yaitu 1100 gram dibagi dengan 1074,665 cm kubik, yaitu diperoleh hasil sebesar 1,0235 dengan satuan gram per cm kubik. Oke teman-teman, kita sudah memperoleh massa jenis benda yang pertama, yaitu batu bata dengan massa jenis sebesar 1,0235 gram per cm kubik. Untuk agar sesuai dengan satuan internasional, kita ubah gram menjadi kilo dan cm menjadi meter. Kita memperoleh hasil sebesar 1023,5 kg per meter kubik. Sekian massa jenis batu bata atau benda yang pertama dengan memperoleh massa jenis sebesar 1023,5 kg per meter kubik. Nah, kita lanjut ke benda kedua, yaitu batu alam. Dan untuk benda yang kedua yaitu batu alam. Nah, sebelum kita menghitung masanya, kita akan menimbang dulu agar tahu berapa ini berat jenisnya atau massa jenisnya. Nah, untuk masanya yaitu 2,05 atau 2 kg. Kita tulis dulu, kita yang diperoleh itu datanya sekitar massa batu alam tersebut sekitar 2,05 kg. Untuk mengetahui volumenya kita akan mengukur ketinggian air dulu. Dan ketinggian air di sini yaitu 16 cm.
Dan untuk diameter bejana ini yaitu 29 cm. Nah, pertama teman-teman, kita seperti yang cara yang pertama tadi, kita ukur dulu volume air sebelum dimasukkan batu alam. Yang tadi diperoleh sebesar diameternya itu 29 cm dan ketinggian airnya itu sebesar 16 cm. Diameternya kita jadikan jari-jari yaitu sekitar 18,5 cm. Kita langsung hitung volume airnya dengan rumus Pi dikali R kuadrat dikali tinggi air, yaitu 3,14 dikali dengan 18,5 kuadrat dikali tinggi air, yaitu 16 cm. Diperoleh hasil kat peroleh sebesar volume air sebesar 700 peroleh sebesar 17.194,64 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan mengukur volume air yang telah dicelupkan dengan batu alam. Akan memasukkan batu alam ini ke dalam air. Nah, untuk ketinggian air ini setelah dimasukkan batu ke dalam air ini, yaitu ketinggian air ini setinggi 17,5 cm. Nah teman-teman, setelah kita memperoleh tinggi air yang telah ditambahkan dengan batu alam, kita memperoleh ketinggian air sebesar 17,5 cm. Kita menghitung volume air yang telah ditambah batu alam tersebut, yaitu dengan rumus yang sama, Pi dikali dengan jari-jari kuadrat dikali ketinggian air yang telah ditambah batu, yaitu 3,14 dikalikan dengan 18,5 kuadrat dikali 17,5, diperoleh hasil sebesar 18.806,6375 cm kubik. Nah, setelah kita memperoleh tata volume air yang telah ditambah benda dengan massa benda, kita baru bisa mengukur massa jenis batu alam tersebut. Nah, itu dengan rumus massa batu alam dibagi dengan volume batu alam tersebut. Nah teman-teman, setelah kita memperoleh volume air yang telah ditambah batu alam, kita kurangkan volume air yang telah ditambah batu alam tersebut dengan volume air yang belum ditambah batu alam untuk mencari volume batu alam tersebut, yaitu volume batu sama dengan 18.806,6375 dikurangi dengan volume air yang belum ditambahkan batu alam sebesar 17.194,64, diperoleh hasil sebesar 1.611,9975 cm kubik. Nah, setelah kita memperoleh tata volume batu alam sebesar 1.111,9975, kita baru bisa mencari massa jenis batu alam tersebut, yaitu dengan rumus massa batu alam dibagi dengan volume batu alam, yaitu sebesar 2,05 kg dibagi dengan 1.611,9975 cm kubik.
kita ubah dulu kilogram tersebut menjadi satuan gram, yaitu sekitar 2050 gram dibagi dengan 1611,9975 cm kubik. Kita memperoleh hasil sebesar 1,271 gram per cm kubik. Kita jadikan sesuai dengan standar internasional, yaitu menjadi 1271 kg per meter kubik. Nah, di sini kita telah memperoleh massa jenis batu alam tersebut. Di sini kita telah memperoleh massa jenis batu alam yaitu sebesar 1271 kg per meter kubik. Kita lanjut ke benda ketiga, yaitu rantai. Kita lanjut benda ketiga, rantai besi. Kita cari massa rantai besi ini dengan cara menimbang. Nah, di sini. Ya, sini kita memperoleh 5 kg massa rantai ini. Nah, di sini kita memperoleh massa rantai ini dengan 5 kg. Teman-teman, kita tulis tahunan dulu. Kita memperoleh massa rantai besi sebesar 5 kg. Nah, selanjutnya kita membutuhkan untuk mencari volume air yang akan digunakan untuk sebagai media mencari volume rantai besi tersebut. Lanjut, mana pengukur tinggian air? Ya. Nah, di sini setelah mengetahui masanya, kita mencari volume air dengan tinggi dan diameter penjana. Di sini kita mendapatkan 16 cm tinggi airnya. Lalu kita diameter mendapatkan 29 cm. Setelah kita mengetahui data yang diperoleh, yaitu sebesar tinggi airnya sebesar 16 cm dan diameter bejana yang digunakan yaitu 29 cm, jadikan dengan jari-jari yaitu 18,5 cm. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui volume air. Volume air yang didapatkan itu dengan rumus Pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi air 3,14 dikali dengan 18,5 kuadrat dikali dengan 16 cm tinggi air, yaitu diperoleh volume air sebesar 17.194,64 cm kubik. Nah, setelah itu kita baru mencari tahu volume air yang telah ditambahkan dengan rantai besi. Kita masukkan rantai di dalam air yang diukur. Kita mencari volume air, ketinggian. Ini betul. Kita mengukur volume tinggi air 17,5 cm. Kita memperoleh tinggi air yang telah ditambah rantai itu 17,5 cm. Jadi kita sudah bisa
menentukan volume air yang telah ditambah rantai besi ini, yaitu dengan rumus seperti tadi, Pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi air yang telah ditambah dengan rantai, yaitu 3,14 dikali 18,5 kuadrat dikali 17,5 tinggi air yang telah ditambah rantai. Nah, kita menghitung dengan 3,14 dikali dengan 18,5 kuadrat dikali 17,5, beroleh hasil sebesar 18.806,6375. Nah, kita sudah memperoleh volume air yang telah ditambah rantai besi, yaitu sebesar 18.806,6375 cm3. Untuk menentukan volume rantai besi, kita tinggal mengurangi volume rantai besi. Kita tinggal mengurangi volume air yang telah ditambah rantai besi sebesar 18.806,6375 dikurangi dengan volume air yang belum ditambah rantai besi, yaitu sebesar 17.194,64 cm3, dikurangi dengan 17.194,64, beroleh hasil sebesar 1.611,9975 cm3. Nah, setelah diperoleh volume rantai dan massa rantai sebesar 5 kg, kita bisa menentukan massa jenis rantai tersebut dengan rumus massa dibagi dengan volume rantai, yaitu dengan massa 5 kg dibagi dengan 1611,9975 cm3. Kita jadikan kilogram menjadi gram dulu agar lebih mudah dalam menghitungnya, yaitu 5000 gram dibagi dengan 1611,9975 cm3. Nah, kita menghitung 5000 dibagi dengan 1611,9975 diperoleh hasil sebesar 3,1017 gram per cm3, dan sesuaikan dengan satuannya. Kita ubah satuannya, yaitu menjadi 3101,7 kg per meter kubik. Nah, di sini kita sudah memperoleh massa jenis rantai tersebut. Nah, kita sudah mengetahui massa jenis dari ketiga benda yang kita ukur tadi. Dari benda yang pertama, yaitu batu bata, yaitu diperoleh sebesar massa jenisnya 1023,5 kg per meter kubik. Yang kedua yaitu batu alam, diperoleh massa jenisnya yaitu sebesar 1271 kg 1271 kg per meter kubik. Dan massa jenis yang ketiga yaitu rantai besi, yaitu sebesar 3101,7 kg per meter kubik dengan berat
massa atau berat atau massa benda, yaitu masing-masing sebesar 1,1 ini juga 1,1, ini 1,1, 1,05 ya, dengan massa benda masing-masing yaitu 1,01 kg, 2,05 kg, dan 5 kg. Terus sini